Ramadan hadir sebagai solusi bagi orang-orang beriman. Mereka tabiat jiwa manusia cenderung melemah. Keimanan pun fluktuatif, terkadang naik dan turun. Pada saat manusia sangat membutuhkan kekuatan iman dan ruhiyah spiritual untuk menghadapi berbagai problematika hidup yang sulit dan berat, Ramadan hadir ke tengah-tengah kehidupan mereka. Dengan datangnya bulan Ramadan, Allah memberikan bantuan dan sekaligus hiburan kepada umat Islam dalam menghadapi kondisi berat, sehingga dapat keluar dari permasalahan yang berat dan sulit tersebut. Ini berarti Ramadan adalah nikmat dan karunia ilahi. Ada sedikitnya 7 kiat untuk meraih sukses Ramadan. Pertama, berbahagia dengan hadirnya Ramadan, karena ia termasuk karunia dan nikmat Allah. Allah berfirman, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Surat Yunus 58. Karena itu, kita mentarhib Ramadan. Kata tarhib berasal dari kata rahaba, yurahibu, tarhiban yang berarti melapangkan dada dan menyambutnya dengan mesra dan gembira. Dan Nabi Muhammad pun telah mentarhib Ramadan 2 bulan sebelumnya, yaitu sejak bulan Rajab. Kedua, menyiapkan diri dengan baik, mulai dari 1. Persiapan hati, dengan meningkatkan intensitas dan kualitas ibadah. 2. Persiapan akal, dengan mendalami fiqh siam, pengetahuan seputar aturan-aturan syariat seputar puasa, sehingga dapat melaksanakan puasa dengan baik dan benar. 3. Persiapan fisik, sebab fisik yang lemah tidak bisa menunaikan ibadah puasa dengan sempurna. Allah berfirman, berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Qs. Al-Baqarah 197. Ketiga, merencanakan peningkatan prestasi ibadah dibarengi dengan tekad kuat untuk menjadikan Ramadan tahun ini harus lebih baik dari tahun lalu. Baik perencanaan yang bersifat global maupun perencanaan bersifat rincian, baik secara kuantitas maupun kualitas. Seperti dengan menyusun daftar menu ibadah berisi tarawih yang utuh, tilawah Al-Quran sampai hatam, iftar saim, memberi buka puasa, peningkatan kuantitas zakat dan sedekah, dan lain-lain. Ayat 18 dari surat Al-Hasr menegaskan pentingnya perencanaan dalam hidup seorang mukmin karena dapat mengantarkan kepada derajat takwa. Keempat, melaksanakan ibadah puasa dan amalia-amalia Ramadan lainnya dengan hati yang ikhlas semata-mata didasari atas panggilan iman dan memperhatikan segala adab serta sunah-sunahnya. Sebab, diterimanya suatu ibadah hanya dengan 2 syarat itu. Kelima, mujahadah, bersungguh-sungguh, menjadikan Ramadan sebagai syahrut taubah, bulan taubat, syahrut tarbiyah dan syahrut dakwah, bulan pendidikan dan dakwah, serta syahrul jihad, bulan perjuangan. Ketika kita bersungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan kepada kita berbagai jalan kemudahan, termasuk kemudahan dalam meraih sukses Ramadan. Allah berfirman, dan orang-orang yang bermujahadah untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Qs Al-Ankabut 69. Keenam, berpuasa seperti puasanya orang yang akan meninggalkan dunia. Dalam hadis sahih Nabi SAW memberikan tips salat yang khusyuk dengan sabdanya, apabila kamu hendak salat, maka salatlah seperti salatnya orang yang akan pamitan. Hari Ahmad, No. 23498, Ibnu Majah, nomor 4171, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah No. 401. Dalam konteks Ramadan, pesan itu seakan menjadi, berpuasalah seperti puasanya orang yang akan meninggalkan dunia. Kita semua pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini, tanpa pernah bisa kita prediksi, dan kematian tidak pernah akan permisi. Menghadirkan perasaan, jangan-jangan Ramadan kali ini adalah yang terakhir. Kemungkinan itu bisa terjadi dapat memacu dan memicu kita untuk dapat mengoptimalkan pertemuan kita dengan Ramadan dengan peningkatan beragam amalia Ramadan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Ketujuh, memohon taufik, kesuksesan, kepada Allah dalam doa. Sebab Allah lah pemilik kesuksesan. Dan Ramadan juga dikenal sebagai syahrut dua, bulan doa. Sehingga di tengah-tengah pembahasan tentang puasa, Allah juga menyisipkan satu ayat tentang doa, yaitu ayat 186 dari Qs Al-Baqarah. Terima kasih. Semoga kita termasuk orang yang bertakwa.